Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran kelas bagian 5. Pada bagian ini kita akan mempelajari indeks B230, 240, dan 250, yaitu tentang subsequent event, going concern, dan representasi manajemen. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu indeks B230. Indeks B230 itu adalah indeks yang menganalisa atau melakukan review atas peristiwa kemudian atau subsequent event. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat kembali textbook yang bisa menjelaskan terkait dengan subsequent event. Nah, di dalam subsequent event itu sendiri bisa dibagi dalam dua kategori ya. Yaitu yang pertama yang mempengaruhi laporan keuangan, dan yang kedua itu yang tidak mempengaruhi laporan keuangan dan cukup disajikan di catatan atas laporan keuangan. Oke, kita langsung saja ke aplikasi atlasnya. Di B230 indeksnya ini tidak terlalu sulit ya, jadi kita hanya melakukan review atas informasi-informasi yang ada di dalam soal, kalau di dalam latihan, atau berdasarkan hasil telaah atau laporan yang diperoleh ketika kita sedang melakukan audit yang sebenarnya di lapangan. Nah, di dalam aplikasi Atlas itu kita hanya disajikan berupa tabel dan kita tinggal menyatakan apakah terdapat suatu peristiwa itu atau tidak. Misalnya peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan yang kategori 1, misalnya apakah terdapat penyelesaian pengadilan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan. Nah, misalnya tidak. Kalau ada, berapa nilainya dan mempengaruhi kepada laporan keuangannya itu, di debitnya berapa, di kreditnya berapa, kemudian refer to ke jurnal atau ke indeks jurnal koreksi ya nanti. Nah, kalau misalnya tidak ada ya kita tinggal pilih saja tidak ada. Nah, kalau nanti teman-teman bisa cek kembali di dalam soal di tugas 1 ya, di situ ada informasi transaksi. Kemudian contoh selanjutnya adalah misalnya apakah terdapat pengumuman untuk menghentikan operasi. Nah, itu kan sesuatu yang pasti membuat adanya dampak di masa datang atau subsequent event. Oke, untuk yang indeks subsequent event ini saya kira tidak terlalu rumit ya, kita bisa lanjut. Oh ya, setelah kita memilih ada atau tidaknya, kita menentukan kesimpulan atas langkah dalam melakukan review subsequent event. Apakah si bukti audit itu sudah cukup tepat dalam melakukan evaluasi atau tidak. Kita anggap sudah cukup memadai ya. Oke, sehingga status KKP-nya itu komplit. Oke, untuk indeks selanjutnya kita lanjut saja, yaitu terkait dengan indeks B240, yaitu terkait dengan kelangsungan usaha atau going concern. Nah, ini agak lumayan rumit ya, bukan rumit sebenarnya, tapi ada hitung-hitungannya lah. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memilih akun yang sesuai dengan saldo laba dan modal pemegang saham. Nah, kita bisa pilih, karena bisa jadi nama saldo labanya itu kan bisa return earning atau dan lainnya ya. Tapi karena kita sudah memakai bahasa Indonesia di dalam nama akun juga, jadi kita pilih saja saldo laba. Kemudian untuk pemegang saham yaitu modal store ya. Oke. Untuk selanjutnya kita menentukan kategori dari perusahaan yang sedang kita audit.
Jadi di sini ada 3 kategori emiten. Emiten itu ini mempunyai saham di Bursa Efek ya. Kemudian manufaktur non emiten dan non manufaktur non emiten. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada rumus koefisien penghitungan yang bisa menentukan pilot atau tidaknya suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita pilih emiten, maka nanti koefisiennya itu kita memilih yang di sebelah kiri ini nih. Nah, ini 1,2, 1,4 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita memilih manufaktur non emiten, nanti koefisiennya itu kita pilih di ini. Nah, cuman untuk yang kalau kita memilih yang terakhir, non manufaktur non emiten, karena tidak ada jurnal ataupun kajian yang bisa menentukan koefisien, rumus koefisien dalam menentukan analisis J-score-nya itu, jadi untuk sementara ini masih kosong ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih kosong nih. Jadi belum ada rumusnya. Jadi cuman untungnya perusahaan yang sedang kita audit itu kan adalah perusahaan manufaktur ya, manufaktur, tetapi dia perusahaan tertutup. Jadi kita bisa memilih yang kedua, yaitu manufaktur non emiten. Jadi perusahaan manufaktur, tetapi dia itu tidak melantai di Bursa Efek. Nah, kemudian setelah kita menentukan kategori ini, kita input koefisiennya. Nah, input secara manual. Dari mana? Dari yang sebelah kiri ini. Jadi, karena kita manufaktur non emiten, maka koefisien yang kita input ini adalah di rumus yang kedua ya. Jadi yang X1-nya 0,717 dan seterusnya. Nah, setelah kita menginput ini, otomatis kolom di sebelah kanan itu akan terisi secara otomatis. Jadi ini nanti koefisien ini nanti akan dikalikan dengan saldo laba dan modal store. Ini adalah variabel yang diambil dari laporan keuangan yang sudah kita input sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya di D100 atau di input laporan keuangan yang belum kita masukkan dan belum balance dan sebagainya, maka hampir dapat dipastikan akan tidak valid angka di sininya ya. Jadi kita sekali lagi kita pastikan bahwa indeks D100-nya itu sudah balance dan sudah lengkap ya teman-teman. Oke, setelah kita menginput ini, otomatis angka yang di sebelah kanan itu akan muncul dan langsung muncul kesimpulan. Muncul kesimpulan apakah pilot atau tidak pilot. Nah, kalau kita misalnya kita ganti menjadi 4. Ya, 4 ya, negatif. Nah, otomatis ini pilot nih. Pilot. Nah, otomatis pilot. Seperti itu ya. Jadi angka ini sifatnya otomatis dan akan menyimpulkan apakah pilot atau tidak. Nah, bagaimana kalau pilot? Nah, kita nanti melakukan analisa lagi di analisa awal ya, prosedur analitikal awal di A220 ya kalau tidak salah. Nah, nanti kalau misalnya ada indikasi bahwa ini kemungkinan pilot, penyebabnya apa? Ini kemungkinan biasanya terkait dengan utang yang terlalu tinggi, utang jangka pendek yang terlalu tinggi, atau misalnya kasnya itu yang sangat sedikit misalnya, sehingga berpengaruh kepada rasio-rasio keuangan di dalam yang sudah kita hitung sebelumnya di dalam indeks A220 ya, terkait dengan rasio-rasio keuangan. Nah, tetapi di dalam kesimpulan yang tersaji di sini, kesimpulannya itu adalah tidak pilot, sehingga bisa dipastikan bahwa perusahaan ini secara going concern-nya itu masih bisa disimpulkan, masih bisa tidak ada permasalahan di masa yang akan datang. Kemudian setelah berdasarkan rumus juga, kita juga perlu melakukan analisa review berdasarkan telaah
atas kondisi di dalam perusahaan itu. Jadi misalnya kita melakukan analisis resiko terkait dengan kelangsungan usaha dengan melaksanakan prosedur-prosedur sebagai berikut ini ya. Jadi melakukan permintaan keterangan, kemudian kepada manajemen, kemudian evaluasi, rencana manajemen dan hasil, kemudian dokumen pendukung terkait dengan rencana manajemen dan merespon isu going concern perusahaan, evaluasi apakah ada permasalahan. Nah, ini kita harus melaksanakannya ya terkait dengan prosedur. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contoh hal-hal atau kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi going concern suatu perusahaan ya. Misalnya indikasi penerapan dukungan keuangan dari kreditur, kemudian arus kas negatif. Nah ini kita harus melakukan analisis-analisis apakah ada atau tidaknya suatu kondisi ini. Nah, di sini kalau misalnya ini kondisi ini ya semua, ini bisa jadi kondisi going concern itu terganggu ya. Jadi kita bisa pilih bahwa kondisi-kondisi itu tidak ada ya, kecuali memang di soal disebutkan bahwa ada kondisi ada misalnya ya. Tapi karena ini tidak ada ya kita bisa pilih tidak ada. Kemudian terkait dengan kondisi operasi perusahaan, misalnya ada hilangnya manajemen kunci, kemudian dan tidak ada penggantinya. Nah, ini kan hal-hal yang bisa mempengaruhi kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, karena tidak ada isu terkait dengan going concern, baik berdasarkan analisis Z-score maupun dari prosedur analisis checklist terkait dengan kondisi berdasarkan di lapangannya itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bukti audit atas kondisi kelangsungan usaha itu sudah memadai ya. Oke, sudah komplit. Kita bisa melanjutkan ke indeks yang terakhir, yaitu indeks B250, yaitu terkait dengan representasi manajemen. Representasi manajemen itu adalah surat pernyataan tanggung jawab dari manajemen ya terkait dengan isi laporan keuangan ya. Jadi bahwa memang manajemen bertanggung jawab terkait dengan isi baik yang tercantum di dalam laporan keuangan. Nah, untuk indeks ini saya kira tidak sederhana saja, jadi kita hanya tinggal menjawab ya atau tidak atas kondisi-kondisi berdasarkan surat representasi manajemen yang sudah kita terima sebelumnya. Nah, karena di dalam soal tidak ada informasi yang terkait langsung dengan representasi manajemen, maka kita anggap bahwa surat representasi manajemen itu sudah memadai ya, sudah tercantum atau sudah dilengkapi dengan informasi-informasi yang memadai dan berterima umum ya, misalnya terkait dengan sudah dalam bentuk tertulis, terus mereka menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab ya. Kemudian, nah ini yang ketiga ini sudah menyediakan informasi yang relevan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita anggap informasi-informasi yang seharusnya ada itu sudah dipenuhi oleh manajemen ya. Kemudian karena sudah terpenuhi semua, maka kesimpulannya itu adalah representative manajemen sudah memadai. Oke, saya kira untuk pengisian indeks B230 sampai dengan B250 ini sudah cukup ya. Jadi tidak terlalu ngejelimet. Jadi mungkin teman-teman bisa melaksanakannya. Kecuali untuk yang B240 ya, karena ini ada kaitannya dengan pengisian data laporan keuangan. Jadi diharapkan untuk data laporan keuangan D100-nya itu sudah dilengkapi dulu, sehingga bisa ketika kita menginput koefisien itu sudah langsung terisi ya di kolom-kolom yang terkait dengan kesimpulan pilot atau tidaknya. Oke, saya kira cukup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.